Kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu agar selama pembelajaran ini lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Siapa yang akan memimpin doa? Saya Bu. Iya, silakan. Kita di tempat duduknya berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, Ibu mau menanyakan hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya? Kemarin pembelajaran sebelum ini kita sudah belajar tentang istihsan dan ilmu. Hari ini kita belajar tentang istishad, masalah mursalah, dan sad az-zariyah. Ada yang tahu ketiganya? Apa baru dengar? Sekarang lihat gambar. Mungkin ada yang mau lihat dulu gambarnya. Langkah pencegahan virus COVID-19. Apakah ada yang terbersit di benak kalian? Apa sih hubungan antara saddu dzari'ah, istishab, maslahah mursalah dengan pencegahan COVID-19? Maka HP-nya dibuka, kemudian datanya dibuka, diaktifkan, dan kalian buka grup WhatsApp untuk hari ini di kelas kalian. Ibu sudah mengirimkan file berbentuk video pembelajaran dari link YouTube tentang istishab, maslahah mursalah, dan sad az-zariyah. Maka kita akan menghubungkan gambar yang telah kalian dapatkan dengan menghubungkannya dalam sebuah solusi. Zaman sekarang, kalau kita tidak punya keterampilan, tidak punya daya kreativitas, maka kita akan hidup layak. Oleh karena itu, sebagai seorang siswa madrasah aliyah atau madrasah yang tertinggi, maka kalian harus mengerahkan jiwa raga kalian untuk berijtihad, menemukan cara baru untuk menghadapi masalah. Masalah sekarang di negeri ini dan di dunia ini adalah virus COVID-19. Apa sih? Apakah kita harus memikirkan semua masalah dunia, khususnya masalah yang berhubungan dengan kegiatan kalian sebagai di masa pandemi COVID, apakah mencari ilmunya harus stop karena harus jaga jarak? Enggak. Oleh karena itu, kalian harus bisa mencari cara atau solusi untuk tetap belajar, untuk tetap mendapatkan ilmu di masa pandemi COVID. Sekarang, kalian hubungkan solusi belajar bagi siswa di masa pandemi COVID dengan pendekatan sad az-zariyah dan maslahah mursalah. Nanti hasil diskusi kalian laporkan di form Google atau Google Formulir yang sudah Ibu linkkan ke grup WA. Monggo silakan kalian untuk membuat kelompok masing-masing. Maka memilih kelompok pun untuk bekerja bersama sesuai dengan keinginan kalian. Dan siapkan juga sumber belajar agar kalian nanti hasil diskusinya itu memenuhi syarat ilmu. Monggo.
Buat berapa kelompok semuanya? 5 Bu. 5 ya, silakan duduk dengan kelompok tapi tetap jaga jarak. Ya, monggo dibahas solusinya apa? Mungkin yang menulis sekretarisnya. Terus kelompoknya memberitahu solusi apa? Kalian harus pahami dulu apa itu setidaknya dan akan diskusi selama berapa? 5 menit, 10 menit. Ya, sekarang sudah mulai. Jadi kita berdiskusi itu tidak harus hasilnya benar. Ini adalah pendapat kalian. Pendapat kalian bebas. Kalau mau minat silakan. Jadi judulnya adalah solusi belajar. Solusi berarti adalah untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu. Solusi belajar di masa COVID-19. Pencegahan sabudaria, mencuci tangan, yaitu salah satu cara untuk mencegah COVID-19 karena dapat mencegah biar bakteri virus yang sering kita hadapi pada masa sekarang. Lalu memakai masker, menjaga diri kita dari kerumunan karena sebelum Indonesia bebas dari COVID-19, hendaknya masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang Mas Wahyu sebutkan semuanya berhubungan dengan sabudaria atau semuanya berhubungan dengan sabudaria dan masalah-masalah? Mungkin ada teman kelompoknya bisa bantu. Yang tadi diungkapkan ada 3 contoh, yaitu 1 mencuci tangan, kemudian memakai masker, ketiga adalah menjaga diri, menjauhi kerumunan. Dari ketiga contoh itu, apakah 3 contoh itu adalah solusi dari sabudaria atau dari masalah-masalah atau dari ide-ide? Monggo. Bisa Mas Wahyu yang jawab atau dibantu oleh temannya? Membeli bakso, ditanya. Kalian menanya dengan bertanya kepada tukang baksonya, Pak, ini bakso ayam atau bakso sapi? Sama juga bertanya, ini produk dari sabudaria atau produk dari masalah bersalah? Ya, kita tahu asal usulnya. Oh iya. Sabudaria. Ada pertanyaan dari yang lain? Kelompok lain? Kemudian kelompok 2, silakan. Kelompok 1 silakan. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada hal yang sempurna dalam hidup ini. Yang paling penting apa? Paling penting itu mencoba. Monggo, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan 2 materi yang dibahas pada pagi hari ini, yaitu salat azaria dan musalah. Untuk salat azaria kami mencatat 3 poin. Pertama itu adalah menjaga kesehatan tubuh, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu merupakan dasar utama pencegahan dini yang dilakukan oleh setiap orang di semua negara. Kedua, mengetahui gejala COVID-19. Itu merupakan pencegahan dini juga yang dilakukan pemerintah pada seluruh rakyatnya, dan pemerintah menghimbau agar para rakyatnya untuk mengetahui sekecil apapun, sedini apapun pencegahan yang dilakukan oleh sekecil apapun kesakitan yang dirasakan oleh tubuh sendiri, karena sekarang COVID-19 itu tidak semuanya mengalami gejala. Ada orang yang kena COVID-19 tanpa gejala,
dan ada juga orang yang mengalami COVID-19 dengan gejala-gejala yang sudah pemerintah himbaukan setiap harinya di segala media di Indonesia maupun di negara lain. Dan yang terakhir itu adalah mengikuti peraturan dan langkah-langkah aman dari pemerintah. Untuk yang terakhir itu kita ambil karena setiap kita membuka media, setiap kita mendengar informasi pasti akan diselipkan oleh pemerintah langkah dan juga peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu ada di peraturan 1 dan poin 1 dan 2 yang kita jabarkan tadi. Kalau langkah-langkah itu kita ambil karena semua media yang menginformasikan kepada masyarakat itu mengharuskan masyarakat untuk diam di rumah, tetapi diam di rumah itu dimaksudkan untuk menekan angka COVID-19. Terus setelah keluarga atau kerabat yang bekerja di luar harus langsung membersihkan diri, terus memakai hand sanitizer, terus membersihkan setiap sudut ruangan rumah maupun di kantor, sekolah ataupun dimanapun dengan alat kebersihan yang sudah terjamin untuk membebaskan diri dari kuman. Itu yang kami ambil dari saat azariyah atau pencegahan. Dan yang materi kedua itu adalah musawarah atau inovasi. Kami mengambil 4 poin. Yang pertama adanya di tengah wabah ini semua pelajar maupun mahasiswa dan juga pekerja itu melakukan semua kegiatannya kan di rumah. Di musyawarah atau inovasi ini kami mengambil 4 poin karena satu, karena adanya COVID-19 bermunculan lagi aplikasi-aplikasi online yang membantu pelajar, pekerja untuk memudahkan kita dalam melakukan aktivitas kita, membantu para pelajar baik dari SD maupun SMA dan juga mahasiswa untuk melakukan daring dengan cara yang lebih baik. Yang kedua itu adalah membuat siswa lebih inovatif dan menekan angka terjadinya COVID-19. Lagi-lagi menekan angka terpapar virus COVID-19 karena siswa lebih banyak bekerja dan berinovatif di rumah, dan guru-guru ataupun dosen itu lebih suka memberikan tugas-tugas yang lebih inovatif. Yang ketiga itu adalah tatap muka. Walaupun ada beberapa sekolah yang melakukan tatap muka, tapi lebih ditekankan lagi protokol kesehatan. Yang keempat itu adalah lebih tersusunnya lagi jadwal-jadwal mahasiswa sekolah dasar, SMP, SMA dan juga perkantoran karena mereka mendapatkan dari email atau dari grup WhatsApp. Terus tetapi ada minusnya atau ada kontranya itu adalah di tengah wabah virus corona ini banyak pelajar maupun mahasiswa yang tidak mengerti dengan benar apa materi yang disampaikan dengan guru. Walaupun hanya tatap muka bisa melihat aplikasi pembelajaran lain, tetapi tidak memahaminya dengan cara luas seperti tatap muka. Dan saya kira seperti itu. Kita udah tepuk tangan. Selanjutnya mungkin dari pemaparan yang panjang lebar, tapi membuat wawasan kita terbuka, maka pasti banyak pertanyaan yang akan diberikan. Nur Hasanah mungkin mau bertanya. Mas Wahyu, apa yang akan ditanyakan untuk Mbak Andini dari kelompok 1? Silakan. Mas Ali mungkin akan bertanya. Banyak hal-hal yang menggelitik yang tadi dilontarkan oleh Mbak Andini. Jadi ada banyak solusi-solusi baru ya, dan itu membuat kita bertanya-tanya. Apa sih itu? Mungkin ada yang bertanya? Terlalu panjang lebar. Karena panjang itu lebar akan membuat kita lebih paham. Jadi tadi Mbak Andini mengungkapkan ada banyak solusi dari Saat Azariyah dan Maslahah Mursalah. Tapi begitu Mbak Andini tetap berpegang bahwa tatap muka itu lebih baik karena lebih
lebih memahamkan dan lebih komunikasi itu lebih dua arah. Iya. Kalau online ya, online itu kadang-kadang terkendala apa saja di sini kendalanya? Pakatan. Karena mungkin data yang dari pemerintah ada yang tidak dapat lagi ya, habis dan sebagainya. Yang kedua kendalanya apa lagi? Jaringan, sinyalnya susah karena kita di pedalaman. Walaupun nggak sepedalaman Irian Jaya, tapi tetap saja sinyal masih jadi kendala. Yang ketiga, waktu, fasilitas. Mungkin HP-nya kurang upgrade sehingga kadang-kadang ya mungkin masih kalau enggak masih berbagi karena adiknya juga onlinean juga ya kan sekolahnya akhirnya berbagi atau mungkin berbagi dengan mamanya yang Facebookan sehingga itu akan menyulitkan pemahaman kalian. Jadi kita berdoa agar secepatnya kita bisa bertatap muka dan kita pun bisa dalam beberapa saat itu kita bertatap muka tapi tidak dalam proses yang panjang. Jadi kalau kita perlukan, sangat diperlukan seperti hari ini untuk lebih memahamkan karena fikih itu pelajaran yang lumayan berat ya. Jadi untuk sesekali kita kumpulkan dalam berapa lama kita bertemu dan pertemuan itu tidak terlalu lama tapi lebih membuat kita paham pada materi. Tidak ada pertanyaan lagi? Silakan ditutup Mbak Nini. Saya kira itu presentasi dari kelompok 1. Saya wakilnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau laki-laki biasanya ringkas, padat, jelas. Kalau perempuan itu sangat mendetail. Kadang panjang itu sangat diperlukan, lebar itu sangat diperlukan. Tapi pada saat darurat, yang ringkas juga diperlukan. Jadi semuanya diperlukan. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 7. Saya mewakili kelompok 3. Saya akan mempersilahkan mempresentasikan Masalah. Masalah terakhir dengar nggak? dengar gue santai. Kalau menyapa kenaikan Lumayan ya. apa saja? Satu apa lagi? Satu apa? Masalahnya satunya apa? Kantuni kan? Oh, belum ini. Kantuni. Satu mencegah Oke, penularan benar. Kamu orang gue itu. Nenek. Ya. Daripada gaib. Lagi? San. Tolong Kantuni. Cakalnya tuh kalah tinggal rampung itu. Cakalnya tadi. Jaga jarak. Lagi? Itu nempes di sini ngerti lah. Ini Peka lah. saja. Jagung ini kan. Orangnya saling. Sepegel lah ya Allah. Tinggi ya. Kalau mengalami gejala ke rumah sakit. Kalau rumah sakitnya penuh maka isolasi mandiri. Iya. Apa lagi? Sudah?
Ya, Bu. Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk dulu. Mungkin ada pertanyaan? Karena ini kelompok yang sangat kompak, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada Bu. Silahkan untuk Penjelasannya gimana ya Bu ya? penjelasan yang mana Pak? Penjelasan yang goib tadi kan goib. Penjelasannya Ibu. Dia bilang gitu. Bu, tanya Bu, tanya. Nanya ya. Silakan Mbak Bun yang paling cantik. Bu, tadi kan cuma yang dijelasinnya kan yang masalah. Nah yang Sadagaria. iya, Sadagarianya mana? tadi kan itu pencegahan doang kan, pencegahan. Jadi pencegahan tapi baru sadagaria. Sekarang yang inovasi barunya atau masalah Kan utama? tadi ada 2 materi. Apa yang kalian rasakan ketika kalian di rumah? Tapi kalian harus belajar juga, harus connect juga. Apa ya mungkin? Mungkin berdasarkan masalah Ini kan yang inovasi kan ada dua sub kan, yang pertama sama daring. Menurut pendapat kalian semua, kalian lebih enakan yang daring apa yang luring? Terus penyebabnya apa? Kenapa nggak suka daring? Kenapa suka luring? Lebih luring karena daring memiliki banyak masalah. Masalah seperti jaringan, Seperti apa? seperti jaringan, fasilitas dan Sebetulnya kalau dilihat dari waktu ya, apa banyaknya waktu yang bisa kalian lakukan di rumah, tidak harus pakai seragam, tidak harus mandi pagi, tidak harus pakai bedak, dan bedaknya hemat, tidak harus pakai apa ya, sepatunya hemat, itu lebih enak di rumah. Kalian cukup online, kemudian kalian buka WhatsApp group, terus buka juga Zoom. Sudah ada pertanyaan lagi? Ada. Ada. Yang mana lagi? Pertanyaan? Sudah? Cukup? Silakan tutup presentasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah sampai pada kesimpulan bahwa ada sumber hukum yang tidak semua ulama menyepakatinya. Di antaranya adalah istisqah, masalah musalah, dan sad-ad-dari. Nah, hari ini kita lebih fokus ke sad-ad-dari'ah dan masalah musalah. Dan ternyata produk hukum yang sekian lama itu masih tetap update sampai sekarang. Contohnya adalah 2 tadi. Dikaitkan dengan masa pandemi COVID dan dengan tugas kalian sebagai tugas belajar itu tidak akan berhenti, karena belajar itu seumur hidup dari mulai lahir sampai meninggal. Kewajiban itu tetap ada. Jadi kalian setiap saat mengupgrade terus pengetahuan kalian. Walaupun nanti kalian sudah lulus di kelas 12, tetap belajar terus. Belajar tidak harus di sekolah. Kita buktikan bahwa di masa pandemi ini kalian tetap bisa belajar di rumah. Belajar tidak hanya tentang materi yang kalian harus hafalkan, tetapi mengaplikasikan materi yang telah kalian dapatkan di sekolah. Dari zaman kalian sekolah TK sampai sekarang, kalian sudahkah amalkan? Aplikasikan. Kemudian dari strategi yang kalian sudah dapatkan, kalian pakai untuk menghadapi hidup yang sulit sekarang. Kalau misalkan kalian biasa makan pakai ayamnya nggak terjangkau untuk dibeli, maka cukup buat tempe yang bentuknya seperti ayam. Itu adalah cara baru untuk hidup. Dan itu
ada di maslahah mursal. Jadi maslahah mursal itu harus jelas manfaatnya. Misalkan manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku semua untuk hari ini. Ya, sekarang Ibu minta tolong ke Andini, mungkin kesimpulan kamu hari ini belajar tentang masalah moral dan hisab ya. Kesimpulannya apa? Kalau menurut saya Bu, kalau saat azannya itu kan berarti kan kayak pencegahan. Ya kan kalau misalkan berarti inovasi. Berarti kesimpulannya itu bahwa memang hukum fikih yang dua itu sekarang lagi sering dikait-kaitkan dengan kasus COVID-19 karena hukum dan juga pelaksanaan hukum dan juga penerapan pencegahan COVID-19 juga di inovasi itu hampir mirip dengan hukum fikih yang kita tahu sebelumnya. Jadi menurut kesimpulannya hari ini tetap patuhi semuanya, jaga kesehatan diri sendiri dan juga dan juga tetap belajar Islam karena Islam itu adalah agama yang mencakup seluruh dunia, bukan yang mencakup umat Islam. Kita beri tangan untuk Mbak Dini. Saya akan ambil poin terakhirnya, bahwa kehidupan telah memberikan kita pelajaran bahwa Islam, Mas Miko, Islam, tahu Islam? Tahu. Agama kita adalah agama yang istimewa karena di saat apapun Islam mempunyai solusi. Di saat susah, Islam mempunyai solusi. Di saat kita kaya, Islam mempunyai solusi. Oleh karena itu kita harus apa dengan Islam? Harus be proud atau bangga sebagai Muslim, karena menjadi Muslim kita menjadi orang yang terpilih mempunyai agama yang terbaik. Setelah itu kita akan belajar di pertemuan depan adalah tentang urf atau adat, kemudian syar'uman qoblana atau syariat oleh Nabi terdahulu, apakah sekarang masih diberlakukan atau tidak, seperti apa? Kemarin kita ngapain? Pada tanggal 10 Idul Adha itu menyembelih apa? Itu yang pertama kali menyembelih hewan kurban siapa? Nah, itu termasuk syar'uman qoblana kan? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan depan. Nah, kemudian kalian nanti buka link Google Form-nya untuk mengisi tes formatif ya, dan untuk melaporkan hasil diskusi hari ini. Oke? Kemudian kita semua sudah selesai belajar untuk hari ini. Kita berikan aplaus untuk kalian semua yang sudah penuh semangat belajar hari ini. Jadi sangat terima kasih untuk semua atensi dan perhatian kalian kepada materi hari ini, dan semoga materi hari ini bisa memberikan jalan terbaik untuk hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.